Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke, nah sebelum Masnya kesini, apakah ada kegiatan lain? Ada. Jadi Apa? habis mengerjakan tugas ya, Pak. Habis mengerjakan tugas. Tugas apa Mas? Matematika, Matematika. SIQ. Oh, banyak ya. Iya, benar. Gimana pembelajarannya? Kesulitan atau bahkan gampang gitu? Agak kesulitan. Kesulitan ya. Masnya suka hitung-hitung atau enggak? Lumayan. Jadi kayaknya jago ini, sudah jago sama MTK ini. Ya, begitu. Di kelas jadi masnya ini sering dapat juara gitu. Kalau itu jarang-jarang. Iya. Tapi nilainya juga bagus-bagus Mas. Atau bahkan rata-rata gitu kan. alhamdulillah. Oke, nah tadi apakah ada pelajaran sebelum di sini? Kosong. Kosong ya. Semacam itu. Oke, itu kosongnya jam kosong karena apa? Karena gurunya ada rapat atau ada hal lain gitu? Ada guru Rapat gitu. punya apa? Nah, sehabis konseling saat ini, nanti apakah ada kegiatan lain? Mungkin ada Apa? ngaji sore. Ngaji sore. Oh, ya, ngaji di mana Mas? Di pesantren atau musola atau masjid? TPG gitu ya. Kesibukan selain kesibukannya Mas selain ini, selain sekolah apa saja? Kalau di rumah bantu-bantu orang tua. Bantu orang tua. Membantu orang tua itu dalam segi apa Mas? Kayak jualan atau bantu-bantu di rumah saja? Beres-beres di rumah nyapu. Gimana Mas dalam sekolah saat semester ini? Seru atau banyak halangan gitu? Akhir-akhir ini ya penghalangan. Halangan apa Mas? Kalau kadang berangkat sering terlambat. Masnya juga sering ya terlambat itu? Ya kalau dilihat akhir-akhir ini lebih sering daripada bulan yang lalu. Oke. Nah, masnya ini sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum sebelumnya? Belum. Belum. Ini pertama kali ini ya mengikuti sesi konseling. Oke. Apakah sebelumnya juga tidak pernah kayak gabung ke konseling kelompok gitu? Ya kayak penjelasan dari guru BK mengenai proses konseling gitu. Belum pernah. Tapi masnya sudah ini enggak mempunyai pandangan konseling itu gimana? Nah, itu belum juga. Belum juga. Pertama kali ini. Baru pertama kali ini ya. Nah, selain itu masnya juga pernah mengikuti bimbingan atau enggak? Bimbingan kelompok, bimbingan Kalau bimbingan konseling belum pernah. pernah. Nah, jadi kan tadi Mas ini bilang kalau belum pernah mengikuti sesi konseling. Jadi Masnya ini juga belum mempunyai pandangan gimana sih konseling itu. Nah, belum juga ya. Nah, Bapak nanti akan menjelaskan sedikit tentang sesi konseling itu gimana sih, dan di dalam sesi konseling itu juga terdapat apa saja gitu. Nanti Bapak akan jelaskan. Oke, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya juga Masnya sudah kenal Bapak atau belum? Belum ya? Belum. Nah, jadi perkenalkan, nama Bapak Muhammad Abdul Yoga, biasa dipanggil Alvin. Di sini saya sebagai konselor. Nah, kebetulan tadi ada guru dari wali kelasnya Masnya
mengatakan bahwa masnya ini mempunyai permasalahan ya. Iya. Oke. Nah nanti akan saya ulik atau akan saya bantu untuk menyelesaikan permasalahannya Mas miliki. Oke. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas. Mungkin nama saya Muhammad Ansori, dari kelas 12 MIPA 1. MIPA 1. Iya Mas, ada MTK-nya gitu ya. Oke. Untuk fisikanya gimana Mas? Fisika, biologi. Kira-kira pelajaran yang disukai Mas Ansori ini apa? Matematika itu. Matematika. Kalau fisika ini ya? Ya, lumayan suka. Nah, kemudian hobi Masnya apa? Hobi sering saya lakukan main futsal. Futsal. Ya, futsal. Pernah ikut lomba futsal atau enggak Mas? Pernah. Itu tingkat apa Mas? Kayak itu cuma tingkat sekolah saja atau kabupaten? Tingkat sekolahan. Antar sekolah, antar kelas di internal sekolah. Oh, jadi di sekolah saja di Iya. saja. Jadi Masnya juga belum pernah itu ikut kayak lomba-lomba di antar kabupaten, kota? Belum pernah ya. Nah, selain futsal, apa lagi Mas yang Mas Ansori ini sukai? Kalau ya ini akhir-akhir ini ikut pencaksilat. Pencaksilat. Pencaksilat apa Mas? Itu cuma ikut saja atau juga pernah ikut lomba juga? Ikut latihan Latihan saja. ya, nambah kesehatan, nambah olahraga. Kesehatan juga nambah ini ya Mas, kayak pembelaan diri gitu ya. Caranya apa-apa ada bahaya bisa diatasi dengan bela diri. Harapannya segitu. Iya. Nah, oke. Nah tadi kan sudah perkenalan nih. Kita dari Bapak kemudian Mas Ansori juga sudah perkenalan. Nah, oke. Nah, sebelum kesini Masnya sudah makan atau belum? Kok kayak kelihatan lemes nih? Belum ya? Belum. Pantes kok wajahnya kayak lemes ini. Apa? Nanti setelah ini Masnya bisa, setelah sesi konseling ini Masnya bisa lanjutkan untuk bisa makan atau melanjutkan kegiatan Masnya ini hari ini mau ngapain? Oke, nah sebelumnya Bapak kan tadi Mas Ansori bilang kalau Mas Ansori belum paham mengenai konseling itu apa sih? Iya. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sesi konseling itu gimana. Jadi, sesi konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor Bapak kepada Mas Ansori. Mas Ansori sebagai konseling. Nah, di sini Mas Ansori yang memiliki permasalahan. Jadi, Mas Ansori nanti memecahkan permasalahan sendiri, tetapi dengan bantuan Bapak. Jadi Mas Ansori sendiri yang memiliki solusi, namun dengan perantara Bapak. Gimana? Dapat dipahami ya Mas? Saya. Oke, nah untuk saya dalam sesi konseling ini juga terdapat beberapa asas Mas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mas Ansori ini tidak usah khawatir, tidak usah ragu, tidak usah takut. Permasalahannya ini akan tersebar luas di khalayak. Jadi hanya Bapak dan Mas Ansori saja yang mengetahui masalah dari Mas Ansori. Begitu ya Mas ya? Gimana? Dapat dipahami ya? Pahami ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan, yaitu dimana Masnya ini diharapkan untuk terbuka, untuk menceritakan dengan jelas secara terperinci gimana permasalahan yang dimiliki oleh Mas Ansori. Jadi Mas Ansori ini tidak usah ragu-ragu, tidak usah tertutup untuk
menceritakan permasalahan di sini. Itu ya Mas ya? Iya. Ya, dapat dipahami? Selamat. Pahami. Oke. Nah, oke. Untuk dalam sesi konseling saat ini yang akan kita lakukan mungkin akan kita lakukan selama 40 sampai 30 sampai 45 menit. Gimana Mas? Nggak apa. Dapat disetujui ya Mas ya? Iya. Nah, juga. tadi Masnya juga bilang kalau setelah ini tidak ada kelas atau ada ya? Tidak ada ya. Nah, mungkin ya juga bisa, mungkin itu sih cukup ya untuk 45 menit ini. Oh. Nah, oke, untuk mungkin kalau tidak cukup bisa kita lanjutkan dalam sesi konseling pertemuan kedua gitu Mas. Nanti juga ada pertemuan keduanya lagi untuk membahas proses dari permasalahan untuk mengatasi permasalahannya Mas Ansa. Oke, baik. Jadi ini ya kita sepakati untuk sesi konseling saat ini akan kita lakukan selama 45 menit. Iya. Dapat setuju ya? Iya. Nah, kemudian nanti Mas Ansori bisa menceritakan terperinci ya untuk gimana sih masalahnya, apa penyebabnya. Oke, mungkin bisa kita mulai untuk sesi konseling saat ini. Mas Ansori bisa menceritakan. Oh iya, sebelumnya gimana Mas? Apakah sudah nyaman tempat duduknya? Nyaman ini. Maaf ya Mas, tempat duduknya seadanya dulu karena ada proses renovasi. Nggak apa-apa ya. Oke. Ini ya juga terbuka ini apa? Dengan suasana alam gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa. Asri. Oke, mungkin gimana Mas? Apakah sudah nyaman? Sudah siap untuk bercerita? Siap ya. Iya. Oke, nah baik, silakan Mas Ansori bisa menceritakan permasalahan yang dimiliki. Seperti yang saya katakan tadi, akhir-akhir ini, akhir bulan-bulan ini kan saya tuh sering terlambat ke sekolah. Terlambat sekolah, terlambat sekolah itu ya tadi kan sudah bilang ya Mas, ada halangan terlambat gitu di sekolah. Kalau Nah, benar sih. Tadi wali kelasnya juga bilang kepada saya itu benar yang katakan oleh Mas Ansori ini sering terlambat gitu ya. Oke. Sering terlambat ini setiap hari atau cuma beberapa hari saja Mas? Di akhir-akhir ini Sering ya? Iya, Hampir tiap hari. hampir tiap hari. Oke. Kemudian reaksi dari guru yang mengajar di kelas itu gimana Mas? Ya, tentunya marah. Marah ya? Ini apa? Oke. Nah, untuk terakhir apa ya, penyebab Mas Ansori terlambat ini kira-kira sejak kapan Mas? Udah lama. Udah lama? Ya, 3 bulan terakhir ini. Tapi kalau 1 bulan akhir ini lebih sering. Oh, berarti itu ya apa? Di kelas 12 saja, kelas sebelumnya belum. Jadi kelas 12 saja saat Mas Ansori ini memiliki permasalahan terlambat di sekolah itu ya. Iya. Oke, nah kemudian tanggapan dari teman-teman untuk ketika Mas Ansori ini terlambat gimana Mas? Temen ada yang support, kadang ada yang marah-marah, Marah-marah. terus. Kenapa sih lambat terus gitu? Nah, selain itu di rumah apakah tidak ada yang mengingatkan gitu kalau Mas Ansori terlambat? Kalau di rumah sering mandiri, Mandiri. jarang bangun. Nah, tanggapan dari orang tua saat Mas Ansori terlambat ke sekolah gimana? Kalau dari orang tua ya
kesel gitu. Nah, tadi kan Mas Ansori mengatakan telat ke sekolah gitu ya. Selanjutnya Mas Ansori lebih dalam lagi untuk menceritakan kenapa kok Mas Ansori ini terlambat gitu. Mungkin ya kalau tidur terlalu malam. Terlalu malam. Tidur terlalu malam. Terus kalau pagi ya Siangan mau gitu ya. bangun apa ya, ada rasa malas gitu. Iya, karena ya kayaknya kurang cukup ya untuk waktu istirahatnya. Iya. Nah, untuk begadangnya itu kira-kira ngapain aja Mas? Nah, kan di kelas 12 ini banyak tugas-tugas gitu. Ya. Makanya saya mengerjakannya sampai larut malam. Oh, jadi Masnya ini begadang karena ada pekerjaan tugas gitu ya? Terus Pekerjaan tugas. Oke. Oke. Nah, untuk tugasnya ini kira-kira sampai jam berapa Mas? kadang paling malam tuh jam 2 Jam 2. itu pun belum selesai biasanya. Belum selesai? Biasanya Oke. Nah, selanjutnya tadi kan Mas Ansori bilang kalau Mas Ansori ini terlambat dikarenakan begadang gitu ya, karena mengajar pekerjaan tugas. Nah, selain itu di rumah juga tadi Mas Ansori bilang mandiri ya. Itu apakah tidak diingatkan oleh orang tua, seperti dibangunkan kayak disuruh ini itu? belum kayak gimana ya, jarang lebih membiarkan gitu ya. Jadi orang tua Mas Ansori ini juga sudah melepaskan Ansori dan juga berpikir kalau Mas Ansori ini sudah bisa melakukan kegiatan sendiri gitu ya. mungkin itu. Oke, dan tadi kan sudah dijelaskan nih tentang permasalahan Mas Ansori itu gimana saja. Untuk begadangnya ini apakah tiap hari atau cuma beberapa hari saja? Sering Sering ya? ada tugas pasti Melakukan tugas. ya, tanya tiap hari pasti ada tugas. Iya, tiap malam. Oke, jadi Mas Ansor ini tiap hari mengerjakan tugas dan begadang gitu. Oke, nah selain mengerjakan tugas ini, apakah ada kegiatan lain yang mempengaruhi Mas Ansor ini begadang? Ya kadang susah tidur. Bisa tidur, Terus main HP. main HP. Oke. Selain itu Mas, kayak ada kegiatan lain kayak nongkrong bareng dengan teman? Nah itu juga Ya. Oke, nah selain Mas Ansori ini mengerjakan tugas, di sisi lain Mas Ansori juga ini ya apa? Ada kegiatan lain seperti main HP, kemudian nongkrong bareng teman-teman gitu ya. Nah, untuk kegiatan weekendnya itu apakah juga sama Mas Ansori ini begadang? ya seperti Biasa ya. main HP nonton malam. Oh, jadi saat main HP dan dengan teman-teman itu saat weekend saja atau di hari efektif gitu? Kadang hari aktif juga. Tapi seringnya gitu ya, saat weekend sama teman-teman. Weekend ya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara rinci tentang permasalahannya Mas Ansori, mulai dari penyebabnya itu apa, kemudian sejak kapan sih Mas Ansori ini memiliki permasalahan terlambat ke sekolah, kemudian gimana reaksi orang-orang di sekitar terhadap
permasalahan Mas Ansori ini. Nah, kemudian tujuan Mas Ansori dalam sesi konseling saat ini, Mas Ansori yang inginkan itu apa? Ya, tentunya ingin merubah, ingin kayak teman-teman biasa bahkan sekolah buat waktu nggak terlambat. Mas Ansori ingin agar tidak terlambat lagi gitu ya, Berubah. ingin merubah lagi. Oke, jadi tujuannya Mas Ansori dalam sesi konseling ini yaitu Mas Ansori ingin merubah kebiasaannya agar bisa lebih positif, yaitu dengan bisa tepat waktu berangkat sekolah gitu ya, agar tidak terlambat lagi dalam masuk kelas itu. Iya. Nah, oke, tadi kan sudah Mas Ansori sudah menjelaskan tujuan dari sesi konseling saat ini. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya, sebelumnya Mas Ansori ini sudah pernah melakukan kegiatan atau hal apa untuk mengatasi permasalahan Mas Ansori ini? Apakah ada kegiatan lain atau gimana gitu? Pernah saya coba itu menyalakan alarm pagi hari. Pernah. Tapi ya gitu, malas. Lanjut sih lagi. Oke. Nah, Mas Ansori sebelumnya juga sudah menerapkan untuk mengatasi permasalahan ini ya, yaitu dengan ini menyalakan alarm itu. Nah, namun di sisi lain Mas Ansori ini juga masih males gitu ya untuk untuk bangun dari tidur gitu, masih males gitu. Nah, selain itu, selain menyalakan alarm, apakah ada hal lain lagi untuk mengatasi permasalahan? Kadang juga coba ini tidur lebih awal jam 9 gitu. Nggak ada tugas. Oke, selain memasang alarm, nah Mas Ansori ini sudah pernah itu ya, kayak tidur lebih awal gitu. Mencoba juga itu. Coba. Gimana saat mencoba itu, apakah efektif atau masih belum? Ya, kadang bangun pagi, kadang ya masih kurang efektif. Jadi konsisten gitu ya Mas ya. Ya. Oke. Nah, selain itu, selain memasang alarm dan tidur lebih awal, itu apa yang Mas Ansori lakukan selain itu? Apakah ada yang lain atau sudah cukup dua itu? Mungkin itu aja. Ini itu aja. Sudah yang saya lakukan itu aja. Nah, tadi Mas Ansori juga sudah menjelaskan bahwa Mas Ansori ini juga sudah pernah menerapkan untuk mengatasi permasalahannya Mas Ansori ini. Itu yang pertama ada dengan memasang alarm gitu ya Mas ya, agar bisa bangun lebih awal. Namun di sisi lain Mas Ansori ini juga masih merasa malas untuk bangun gitu ya. Iya. Oke, saya paham, memahami perasaan dari Mas Ansori ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu Mas Ansori ini sudah bangun, sudah menerapkan tidur lebih awal gitu ya Mas ya, Iya. agar bisa bangun lebih awal juga. Di sisi lain juga Mas Ansori ini masih kesulitan ya untuk mengkonsisten kegiatan atau tidur lebih awal ini. Oke, saya tadi langkah yang diterapkan oleh Mas Ansori ini cukup menarik ya. Itu juga sudah merupakan langkah baik untuk mengatasi permasalahannya Mas Ansori. Oke, nah kemudian oke, nah rencana untuk mengatasi permasalahan terlambat ini yang akan Mas Ansori lakukan itu kira-kira apa? Apa ya? Mungkin kalau dari
tugas mungkin saya bisa mengerjakan tugas itu lebih awal gitu, tidak malam-malam gitu. Jadi kan kemudian diharapkan selesainya juga tidak larut malam gitu. Jadi bisa tidur. Jadi, Mas Ansori ingin mengerjakan tugasnya itu lebih awal gitu ya, agar bisa selesai juga lebih awal, sehingga Mas Ansori ini bisa tidur lebih awal lagi gitu ya, dan bangun pagi, kemudian bisa berangkat ke sekolah tepat waktu gitu ya Mas. Menarik, itu merupakan salah satu solusi yang menarik juga Mas. Itu menarik dan juga mungkin efektif sih Mas untuk mengatasi permasalahan Mas ini. Oke, itu. Nah, kemudian selain mengatasi terlambat masuk kelas, selain mengerjakan tugas dengan awal, itu apa Mas? Mungkin ya enggak kemudian orang tua enggak dibangunin lagi. Dulunya kan kita kan biarkan gitu. Iya, membiarkan. Sekarang bisa minta bantuan orang tua, bantuan. Mas Ansori ini meminta bantuan kepada orang tua agar orang tuanya bisa membangunkan gitu ya. Nah, sebelumnya juga belum pernah Mas Ansori lakukan. Belum ya. Yang kedua yaitu tadi, selain mengerjakan tugas di awal, Mas Ansori ini akan berusaha untuk meminta bantuan kepada orang tua agar dibangunkan lebih awal lagi gitu ya, agar bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Menarik juga Mas. Nah, selain kedua tadi, apakah ada hal lain yang sekiranya Mas Ansori ini dalam menerapkan atau mengatasi permasalahannya ini akan efektif? Mungkin apa Mas? Sama mungkin itu aja. Mungkin dari bapaknya ada solusi lagi. Nah, dari kedua solusi tadi, yaitu Mas Ansori ingin mengerjakan tugas itu awal gitu ya, agar bisa selesai dengan cepat, sehingga Mas Ansori ini bisa istirahat dengan cukup dan lebih awal gitu ya, sehingga paginya itu bisa bangun lebih awal gitu. Kemudian yang kedua yaitu Mas Ansori ini ingin meminta bantuan kepada orang tua agar dibangunkan lebih awal gitu ya Mas ya, sehingga Mas Ansori bisa bangun lebih awal, kemudian bisa berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, mungkin di sisi lain yaitu Bapak ingin memberikan saran gitu ya, mungkin kedepannya juga selain itu Masnya juga membuat to-do list gitu Mas, to-do list kayak Mas Ansori ini apa saja yang harus dilakukan dalam tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan. Ya mirip kayak solusi tadi Mas, yang pertama yaitu lebih awal dalam mengerjakan tugas, mungkin kayak gitu. Kemudian selain itu Mas Ansori bisa meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mengingatkan kalau besok meminta bantuan kepada teman besok untuk ditelepon agar bisa dibangunkan dulu. Mungkin kayak gitu Mas dari Bapak. Nah, dari solusi yang sudah diterapkan maupun yang akan diterapkan tadi merupakan yang dari Mas Ansori ini merupakan salah satu hal yang terbaik. Nah, mungkin yang terbaik dan mungkin akan diterapkan itu akan berjalan secara efektif Mas. Nah, dari solusi tersebut kira-kira Masnya ini apakah ada hal lain yang apakah ada hal lain untuk menerapkan solusi tersebut? Sudah cukup ya? Cukup? Nah, selain itu kemudian tadi kan sudah dijelaskan nih
solusi untuk memecahkan permasalahannya Mas Ansori. Nah, selanjutnya Mas Ansori akan melakukan tadi solusi yang Mas Ansori katakan itu mulai dari kapan Mas? Bisa secepatnya mungkin besok lah, Besok langsung saja ya. Oke, besok. Oke. Menurut Mas Ansori ini, untuk penerapannya besok itu kenapa Mas? ini saya langsung pengen merubah secepatnya. Oke, baik, bagus Mas. Jadi Masnya ini mempunyai dorongan dari dirinya sendiri ya untuk mengatasi permasalahannya Mas ini, yaitu terlambat ke kelas itu. Nah, dari solusi tersebut, kira-kira yang awal yang akan dilakukan yang mana Mas? Mungkin Dari solusi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ansori tadi. dari yang ringan dulu, dari yang minta bantuan orang tua, bangunkan pagi. Kemudian setelah meminta bantuan kepada orang tua apa? Itu mungkin mengerjakan tugas di awal, Mengerjakan keberatan mengerjakan tugas di awal gitu ya Mas ya. Ya. Yang pertama yaitu meminta bantuan kepada orang tua. Kemudian yang kedua mengerjakan tugas lebih awal. Nah, selanjutnya apa Mas? mungkin saya akan menerapkan nih seperti kata Bapak tadi, minta bantuan ke teman-teman, jadi apa ya, telepon lah atau spam gitu. Nah, Oke, baik, bagus. Jadi Mas Ansori, solusi yang ketiga yang akan diterapkan yaitu meminta bantuan kepada teman-temannya gitu ya, agar bisa mengingatkan gitu, agar Mas Ansori dapat tepat waktu dalam berangkat ke sekolah itu ya Mas. iya. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan nih tentang solusi dari permasalahannya Mas Ansori, baik dari sebelum Mas Ansori melakukan solusi yang sudah diterapkan oleh Mas Ansori dan solusi yang belum diterapkan oleh Mas Ansori. Ya, dari solusi tersebut kira-kira mana yang akan lebih efektif menurut Mas Ansori? Mungkin mengerjakan tugas di awal ya. Ada yang paling menonjol dari yang mempengaruhi bangun saya kesiangan kan mengerjakan tugas sampai begadang larut malam. Malam gitu ya. Oke. Oke, nah Bapak Bapak menyetujui dan kagum kepada Mas Ansori ini karena Bapak bangga juga karena Mas Ansori ini sudah menerapkan dan akan menerapkan suatu hal yang sekiranya akan mengatasi permasalahan Mas Ansori ini, yaitu tadi untuk mengatasi permasalahan Mas Ansori yaitu telat ke sekolah ini. Yang pertama yang ini Mas Ansori lakukan yaitu yang pertama melakukan mengerjakan tugas lebih dahulu ya Mas ya, mengerjakan tugas lebih dahulu agar bisa tidur atau istirahat lebih awal agar tugasnya selesai lebih duluan gitu ya Mas ya. Kemudian yang kedua, Mas Ansori juga meminta bantuan kepada orang tua agar dibangunkan gitu ya Mas, agar dibangunkan lebih awal sehingga Mas Ansori ini bisa bangun lebih awal dan bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang ketiga langkah dari Mas Ansori ini yang akan diterapkan yaitu Mas Ansori ingin meminta bantuan kepada teman-teman gitu ya, agar bisa Mas Ansori bisa berangkat tepat waktu. Oke, nah tadi sudah dijelaskan nih tentang solusi yang akan diterapkan oleh Mas Ansori ini. Nah,
kemudian apa yang didapatkan, kira-kira apa yang didapatkan oleh Mas Ansori dalam sesi konseling? Bisa diceritakan, bisa dipaparkan, mulai dijelaskan mulai dari awal. Apa sih kendala dari Mas Ansori, kemudian solusi dari Mas Ansori itu gimana? Iya kan, kendala saya itu sering terlambat di sekolah karena persidangan. Terus saya pernah juga melakukan hal yang bisa mengurangi dari terlambat dari sekolah, yaitu tidur lebih awal, Ya, terus menggunakan alarm artinya. Tapi kan masih saja kurang efektif, masih sering saya terlambat di sekolah. Rencana saya kan mengerjakan tugas di awal tadi, terus minta orang tua dan kemudian dari teman-teman, tidak bangga teman-teman, telepon di spam. oke, spam gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Mas Ansori sudah nih yang menerapkan, sudah mempunyai solusi untuk mengatasi permasalahannya Mas Ansori, yaitu sering terlambat ke sekolah. Nah, selain itu juga Mas Ansori sudah mengevaluasi apa sih yang solusi yang sudah diterapkan dan apa sih solusi yang akan diterapkan nanti. Itu. Nah, dari sesi konseling saat ini, kira-kira apa yang didapatkan oleh Mas Ansori? Wawasan baru apa? Ya, mungkin saya akan lebih manajemen waktu. Manajemen waktu gitu ya. Jadi, untuk mengatur waktu, untuk mengatur waktu ini secara ini sih gimana Mas? Kayak dalam segi apa? Ya, meski kegiatan-kegiatan saya akan Kegiatan sehari-hari gitu ya. sehari-hari memaksimalkan Maksimalkan. tidak molor-molor. Oke, bagus sih Mas. Itu merupakan juga salah satu solusi, yaitu mengatur mengatur waktu kegiatan sehari-hari. Nah, oke. Jadi tadi merupakan penjelasan dari permasalahan Mas Ansori ini, yaitu terlambat ke sekolah. Nah, kemudian Mas Ansori juga memiliki solusi yang sudah diterapkan maupun akan diterapkan nantinya. Nah, tadi dari kedua solusi tersebut itu merupakan langkah yang akan diterapkan oleh Mas Ansori. Gimana Mas Ansori? Apakah Mas Ansori sanggup untuk mengatasi permasalahan Mas Ansori ini dengan melakukan solusi yang sudah diterapkan oleh Mas Ansori? Kalau merubah ke saya kebiasaan yang buruk itu, Ya, saya siap-siap saja. siap ya. Berat. Oke. Dan jika ada kendala saat mengatasi solusi dari Masnya ini, apa yang Mas Ansori lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Kayak misal tadi yang pertama, mengerjakan tugas lebih awal. Nah, di sisi lain Mas Ansori ini mempunyai hambatan dalam mengerjakan tugas lebih awal. Itu apa solusi dari Mas Ansori itu untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin kayak meminta bantuan dengan teman-teman gitu. Mungkin saya kesulitan merasakan. Ya, misalkan bisa. sharing teman. Jadi selain itu juga Mas Ansori saat menerapkan solusi untuk mengatasi permasalahan Mas Ansori ini, saat mempunyai hambatan, Mas Ansori ini meminta bantuan kepada teman-teman lain gitu ya, gimana mengerjakan tugas gitu. Nah, itu merupakan suatu solusi dalam mengatasi permasalahan yang efektif Mas. Mungkin bisa diterapkan oleh Mas Ansori untuk depannya. Nah, oke, mungkin sesi konseling saat ini
saya cukupkan karena waktunya sudah hampir habis. Nah, kira-kira Mas Ansori, nanti saya akan memberikan tugas, yaitu mencatat apa saja solusi yang sudah diterapkan, kemudian bagaimana solusi tersebut apakah dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Nanti bisa dituliskan. Yang pertama tadi, apa solusinya? Dapat dari orang tua. Ya, kemudian mengerjakan tugas yang awal, kemudian meminta bantuan kepada teman-teman. Nah, nanti bisa dituliskan. Yang pertama tadi mengerjakan tugas lebih awal. Nah, di sisi lain dideskripsikan itu apa saja yang sudah diterapkan. Kemudian apakah ada hambatan gitu. Kemudian yang selanjutnya juga sama dideskripsikan apakah sudah terlaksana, kemudian apa hambatannya, apakah terdapat hambatan. Nah, nanti bisa dituliskan sesuai apa yang sudah diterapkan oleh masing-masing. Nah, nanti selanjutnya akan dibahas pada pertemuan kedua. Jadi pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas gimana progres dari Mas Ansori ini, dari solusi yang sudah diterapkan oleh Mas Ansori ini, apakah sudah berjalan secara efektif atau belum. Itu ya Mas ya? Iya. Oke, nah mungkin untuk sesi konseling kedua nanti akan kita lakukan pada hari apa Mas? Hari Rabu free ya Mas? Iya, kosong. Oke. Untuk jamnya jam berapa Mas? Siang gini gak apa-apa. Tapi setelah sesi konseling apakah ada pembelajaran lagi Mas? Atau sudah tidak ada? Itu rutin ngaji. Sore. Jadi setiap hari ya Mas ngajinya itu? Ngaji apa Mas? Di kitab gitu ya, Al-Quran. Oke. Nah, mungkin Bapak ingin menjelaskan meringkas apa sih yang didapat dari sisi konseling saat ini. Yang pertama yaitu Mas Ansori ini memiliki permasalahan terlambat sekolah gitu ya, sekolah dikarenakan Mas Ansori ini sering begadang. Nah, sering begadang ini juga dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu Mas Ansori mengerjakan tugas, karena dalam kelas 12 ini Mas Ansori juga sering mendapatkan tugas gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain selain pengerjaan tugas, Mas Ansori ini juga sering bermain HP gitu ya, sampai larut malam, kemudian mempengaruhi sehingga Mas Ansori ini tidurnya lebih larut malam gitu ya, sehingga Mas Ansori bangunnya kesiangan. Nah, selain itu juga Mas Ansori cukup itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga solusi yang sudah diterapkan oleh Mas Ansori. Itu yang pertama tadi tidur lebih awal. Nah, namun tidur lebih awal ini sudah diterapkan namun tidak efektif gitu ya Mas Ansori. Kemudian selanjutnya apa Mas? Selain menanyakan alarm, mengaktifkan alarm agar bisa bangun lebih awal. Namun di sisi lain Mas Ansori ini juga malas untuk masih malas gitu ya. Nah, itu merupakan solusi yang sudah diterapkan Mas Ansori, namun kurang efektif gitu ya. Nah, selanjutnya Mas Ansori juga mempunyai solusi yang akan diterapkan. Yang pertama yaitu Mas Ansori ingin mengerjakan tugas lebih awal gitu ya, agar pekerjaannya sudah selesai, sudah tuntas lebih awal, sehingga Mas Ansori ini bisa istirahat lebih awal gitu ya Mas. Oke, nah selanjutnya Mas Ansori juga ingin meminta orang tua untuk membangunkan lebih awal gitu ya Mas ya, karena sebelumnya juga Mas Ansori masih belum meminta bantuan kepada orang tua agar membangun
membangunkan Mas Ansori ini lebih awal gitu. Nah selain itu juga yang terakhir Mas Ansori ini meminta bantuan kepada teman-teman gitu ya, agar bisa mengingatkan besok itu ada jam pagi, kemudian bisa mengingatkan Mas Ansori agar dapat bangun lebih awal gitu ya Mas ya. Nah untuk solusi yang akan diterapkan ini juga akan diterapkan Mas Ansori dengan dekat waktu, yaitu besok ya Mas ya. Langsung ya. Nah, oke, mungkin saya cukupkan untuk sesi konseling saat ini. Untuk sesi konseling kedua akan kita lakukan di hari Rabu depan ya. Oke, nah, gimana Mas setelah mengikuti sesi konseling saat ini, hari ini gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan mungkin solusi tambahan dari Bapak juga. Senang ya Mas ya, dapat riset baru gitu ya. Oke. Nah mungkin saya cukupkan untuk sesi konseling saat ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan kedua, yaitu di hari Rabu dengan membahas permasalahan dari Mas Ansori ini, apakah sudah diterapkan dengan efektif atau belum. Itu ya Mas ya. Oke, mungkin saya cukupkan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ansori karena sudah mau datang ke sesi konseling saat ini Mas ya. Oke, makasih sebelumnya. Selanjutnya Mas Ansori bisa meninggalkan sesi konseling saat ini dan bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. 47